Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di acara Chatterbox Walk the Talk edisi hari ini, Rabu 7 Agustus 2024. Kurang 10 hari kita akan menyaksikan upacara 17 Agustusan, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ya. Tapi sejujurnya ada beberapa yang mau saya soroti di IKN. Pertama gini. IKN itu belum sepenuhnya ready. Karena membangun sebuah kota tidak cukup hanya butuh waktu 1, 2, 5, 10 tahun. Kalau mau kelar semua itu perlu waktu lebih dari 15 tahun. IKN itu belum lengkap seluruhnya, termasuk hal-hal yang boleh saya katakan vital untuk ada, seperti listrik, air bersih, itu belum ada. Listrik, air bersih, ya. Kemudian jalan yang diaspal, yang proper gitu ya, itu belum ada. Nah, ini kan sudah dipinjamkan tram otonom dari China, dari Tiongkok, ya. Ini saja tempat untuk menjalankannya pun belum ada. Bagaimana mau bisa jalan kalau tempatnya belum ada? Orang banyak menyoroti desain Istana Presiden, kantor presiden dan istana negara di IKN sana, yang dimana bagian yang berbentuk burung Garuda itu disorot katanya karena berbentuk seperti kelelawar atau kalong gitu loh. Yang saya melihat kok berubah dari desain awal. Desain awal itu kan ada kepalanya yang nongol ke atas, ya toh? Ada kepala yang nongolnya ke atas. Tapi ini enggak gitu loh. Malah kepalanya nongol ke bawah, ngadep depan. Jadi secara artistik pun enggak gitu ya. Secara fungsi pun juga enggak ada. Itu kan katanya adalah kantor presiden. Yang di depan itu kan adalah kediamannya, residence-nya, istana negara yang di IKN itu. Dan konon katanya yang kayak patung, kayak burung Garuda itu di istana negaranya IKN itu seharusnya berwarna hijau. Tapi kok ini malah jadi gelap, warna hitam. Ini kan ini bagaimana nggak netizen mengatakan itu tuh seperti kalong atau kelelawar gitu loh. Kalau saya menganggapnya tuh gini loh, itu tuh jadi kayak burung hantu, owl gitu loh. Dari bentuk sayapnya aja tuh udah seperti kayak apa? Owl, ya. Sepeda apa? Kok sepeda sih? Owl itu burung hantu. Aduh, ada musik pula. Mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Ini lagu dari daerah asal saya nih, Sumatera Utara. Sinanggar Tulo Atulo. Lagi latihan tari apa itu namanya? Tari ini. Tari tortor.
Itu kalau di tempat saya itu namanya tari tortor. Tapi semoga aja nggak kena copyright ya. Tapi semoga aja nggak kena copyright lah. Itu lagu Sinanggar Tulo ya. Jadi gitu loh. Makanya di situ kan nanti hampir pasti kan ada upacara 17-an. Tapi untuk tahun ini saya akan memilih absen dari upacara 17-an di Balai Warga RW 08 Bui Bintar Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, karena mau fokus menyimak upacara bendera dari IKN. Dan itu kebetulan hari Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun ini itu jatuhnya di hari Sabtu. Ya, saya mau lihat gitu loh, bagaimana upacara bendera di IKN itu, yang bahkan istana negaranya dan kantor presiden itu aja belum sepenuhnya ready, belum sepenuhnya siap. Pun begitu juga dengan infrastruktur pendukung dan penunjangnya pun belum siap. Tapi dipaksakan upacara 17-an harus di sana. Nggak tahu alasannya apa. Apakah cuman karena kepengen menunjukkan bahwa oh ini waris peninggalan saya di akhir kepresidenan saya, kata Presiden Jokowi itu. Terus terang kalau saya mengatakan itu useless, ya, sangat-sangat useless. Padahal kemarin lokasi Gunung Mas di Kalimantan Tengah tuh lebih pas, atau Palangkaraya dan aduh, ini bocah lari-lari ngalangin saya mau jalan ini. Ya. Ya. Wah, bisingnya. Bising banget karena nggak ada tempat main, jadi mainnya di sini. Nih ya, jadi gini teman-teman. Ya. Okay. Jadi sampai mana tadi kita cerita? Bising banget, ampun. Ya. Jadi sampai mana tadi kita bercerita? Nah, gini teman-teman, ya. Sampai mana tadi? Ya pokoknya gini, sebenarnya saya tuh lebih dukung ibu kota Indonesia tuh dipindah ke Palangkaraya sebenarnya. Sebenarnya pindah ke Palangkaraya tuh itu lebih visible. Kenapa? Karena di Palangkaraya itu ada tanah yang memang itu tanah negara. Dan itu tanah milik Pertamina gitu loh. Tanah milik negara yang bisa dibeli. Bukan tanah yang bukan milik negara. Dan itu juga kawasan IKN itu adalah kawasan hutan lindung. Makanya wajar LSM hingga ormas-ormas yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu marah dengan pembabatan hutan demi untuk proyek IKN ini. Padahal dengan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota dan Palangkaraya dan sekitarnya, kawasan Gunung Mas lebih tepatnya, itu biayanya jauh lebih murah. Tidak harus memakan biaya 4
triliun rupiah, hampir 500 triliun rupiah, gitu ya. Tidak harus memang. Nah, bentar ya. Oke, lanjut. Malahan dengan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya itu ongkosnya jauh lebih murah karena hanya tinggal mengembangkan apa yang ada di sana. Bandara Cilikriwut bisa dikembangkan, bahkan diperluas. Kalau misalkan ada keterbatasan lahan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya gitu kan bisa bangun bandara baru di daerah Gunung Mas yang lebih luas dari Bandara Cilikriwut dan melayani penerbangan baik itu domestik dan internasional dari dan ke Palangkaraya dan kawasan Gunung Mas, gitu, Kabupaten Gunung Mas maksudnya, gitu. Itu menurut saya jauh lebih worth it, jauh lebih reasonable, jauh lebih paten, gitu loh. Jauh lebih paten, jauh lebih reasonable, dan jauh lebih oke ketimbang, maaf nih, ketimbang membangun baru. Kembangin aja apa yang sudah ada. Yang kosong di pinggiran Palangkaraya dan di Kabupaten Gunung Mas itu tinggal bangun apa yang perlu dibangun. Gedung-gedung pemerintahan, kantor presiden, kantor menteri, kantor yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Parlemen, MPR, DPR, DPD, gitu ya. Tambah apa lagi misalkan infrastruktur vital. Nah, cuma kenapa nggak dipilih? Alasannya karena katanya tidak berada di tengah-tengah Indonesia. Yang kedua karena tidak berada di pesisir. Karena memang kota Palangkaraya itu dan Kabupaten Gunung Mas itu memang landlocked. Provinsi Kalimantan Tengah itu provinsi yang landlocked. Dia tidak ada di pinggir laut. Maksudnya kota Palangkaraya dan Kabupaten Gunung Mas ya. Kalau yang di pinggir laut itu ada Pangkalan Bun, lokasi jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di tahun 2014 yang lalu ya. Itu lokasinya ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, gitu. Itu ada di pesisir. Nah, cuma jarak dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun itu lumayan jauh. Ya, jadi mungkin bagi pemerintah ya nggak cocok, nggak sesuai dengan visi misinya yang mengagungkan kemaritimannya Indonesia, maritimness-nya Indonesia itu, atau maritimismenya Indonesia itu. Jadi nggak cocok dengan semangat maritimismenya itu, atau semangat maritimness atau kemaritiman Indonesia itu. Kan kredonya Presiden Jokowi itu adalah di laut kita jaya, gitu kan. Karena kita ini kan negara kepulauan yang dikelilingi oleh banyak laut, gitu. Sebenarnya nggak perlu harus seperti itu ya. Tinggal bangun aja pelabuhan yang keren, yang beken, yang bisa aktif gitu ya, seperti pelabuhan Singapura, pelabuhan Rotterdam,
pelabuhan Shanghai gitu ya. Malah lebih untung. Kalimantan Tengah itu juga itu dilewati jalur perdagangan maritim dunia, asal Anda tahu. Jadi kapal-kapal yang ke Singapura, dari dan ke Singapura, kalau mau ke Panama Canal tuh pasti lewat sana, lewat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur, pasti lewat. Itu dilewati. Siapa tahu di sana bisa dibangun cruise port, terminal kapal pesiar, ya, untuk kapal-kapal pesiar yang besar-besar, terminal kapal kargo, kapal tanker yang bisa memuat kapal-kapal yang ukurannya atau panjangnya di atas 300 meter gitu. Itu malah jauh lebih reasonable, itu malah jauh lebih oke ketimbang harus membangun semua dari baru, yaitu perlu waktu. Kalau ini kan tidak, ini hanya dikembangkan dari apa yang sudah ada, dibagusin, diokein, dimantepin gitu loh. Tinggal bagaimana eksekusinya. Jadi gitu guys. Makanya kenapa dari dulu sebenarnya saya dukung pindah, tapi tidak ke IKN, tapi ke Kalimantan Tengah. Ya. Nggak masalah walaupun posisinya tidak berada di tengah-tengahnya Indonesia, karena memang secara geografis memang titik tengahnya Indonesia itu adalah di Selat Makassar. Memang posisi IKN itu secara geografis memang dekat dengan Selat Makassar. Gitu. Dan lagi pula Palangkaraya itu juga sudah disiapkan oleh Bung Karno sebagai ibu kota. Kenapa harus disangkal itu? Ukurannya lebih luas dari Jakarta. Lihat toh? Dan ukurannya itu tidak harus besar-besar banget, 400.000 hektar apa segala macam, enggak. Dibikin compact, dibikin lebih simple gitu ya, agar orang tuh mau berjalan kaki. Gitu. Kalau masalah kemacetan dan lain-lain sebagainya, yaitu tinggal bagaimana pengaturan transportasinya aja sih. Kalau saya sih gitu. Selama transportasi publiknya belum bagus, pasti orang akan lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Itu tidak saya bantah, ya. Tapi kalau transportasi publiknya sudah bagus, sudah oke, sudah mantap jiwa raga, nah itu pasti bukan tidak mungkin orang akan rame-rame berhijrah menggunakan transportasi. Itu sih kalau cara bernalar sederhana saya gitu. Kalau cara bernalar saya yang sederhana tuh ya seperti itu gitu. Jadi ya lebih baik ya dikembangkan aja apa yang sudah ada ketimbang harus bangun baru dengan biaya yang lumayan fantastis. Jadi menurut saya
17-an di IKN itu adalah sebuah hal yang nonsens dan juga mubazir gitu loh. Toh 17-an di Jakarta apa salahnya gitu loh. Toh 17-an di Jakarta juga tidak selamanya salah, ya toh? Iya. Lagi pula kan sampai hari ini Jakarta masih secara de facto adalah ibu kota negara, toh? Iya. Jadi makanya itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam Chatterbox yang lainnya. Sampai jumpa.